Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Kurnia Lestari, NIM D1019071 dari kelas C Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang alat ukur kelembapan udara. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan tingkat kebasahan di atmosfer karena di dalam udara terbentuk uap air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat ukur kelembapan udara. Alat ukur kelembapan udara ada 4 macam. Yang pertama ada hygrometer, yang kedua psikrometer, yang ketiga barometer, dan yang keempat ada termohigrograf. Hygrometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan atmosfer yang mana dapat menunjukkan kelembapan yang relatif. Relatif di sini maksudnya yaitu persentase dari kelembapan udara, kelembapan mutlak ataupun keduanya. Fungsi dari hygrometer dalam kehidupan sehari-hari yaitu meramal cuaca di sekitar, mengetahui dan monitoring kelembapan di laboratorium, mengetahui kelembapan dari ruang penyimpanan, berguna dalam kegiatan pembuatan tanaman, dipakai untuk sebuah penelitian, ataupun diletakkan di dalam box penyimpanan barang, misalnya dry box untuk menyimpan kamera. Hygrometer ini pada alat-alat atau produk elektronik ataupun barang tertentu, peletakannya digunakan untuk mencegah munculnya jamur. Karena keberadaan jamur kan tentu akan membuat barang-barang yang disimpan itu tidak awet ataupun cepat rusak. Bagian-bagian dari hygrometer ini yaitu ada skala dry, skala wet, sumbu, tabung, dan air. Cara menggunakan hygrometer, caranya yaitu hygrometer ini diletakkan di tempat yang kita ingin ukur kelembapan udaranya, lalu tunggu beberapa saat dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat umumnya ditandai dalam bentuk persen bersama dengan derajat Celcius. Psikrometer adalah alat yang dirancang untuk mengukur atau menentukan kelembapan udara di atmosfer. Nilai kelembapan dihitung dari perbedaan temperatur di antara kedua atmosfer. Termometer pertama mengukur suhu udara kering dan termometer kedua mengukur suhu udara basah. Secara konvensional, psikrometer dibagi menjadi 4 tipe, yaitu psikrometer bola basah bola kering, psikrometer Esmen, psikrometer Whirling, dan psikrometer rambut. Di sini saya akan menjelaskan psikrometer bola basah bola kering dan psikrometer Esmen. Psikrometer bola basah dan bola kering ini terdiri dari 2 buah termometer air raksa, yaitu termometer bola kering yang mana tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya, dan termometer bola basah yang mana tabung air raksanya dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu udara didapat dari suhu pada termometer bola kering, sedangkan kelembapan udara didapat dengan perhitungan psikrometer Esmen. Psikrometer Esmen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Psikrometer Esmen terdiri dari 2 buah termometer air raksa dengan pelindung logam mengkilat. Kipas angin terletak di atas tabung yang berada di tengah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari bawah melalui kedua bola termometer menuju ventilasi. Dari gambar yang ada, sudah ditunjukkan bagian-bagian psikrometer Esmen. Yang pertama, ada kunci pemutar. Yang kedua, ada aspirator. Yang ketiga, spring case. Yang keempat, termometer. Yang kelima, insulasi putih. Yang keenam, insulasi hitam. Yang ketujuh, tabung insulasi. Dan yang kedelapan, yaitu tabung pelindung. Cara kerja psikrometer Esmen yaitu kain muslin pada bola basah dibasahi dengan air suling atau air bersih menggunakan karet balon. Putar jam kipas angin, tetapi jangan terlalu keras sehingga udara terhisap dari bawah menuju ventilasi. Tunggu 3-4 menit, kemudian baca termometer bola basah dan kering dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius. Gunakan koreksi indeks pada pembacaan termometer, periksa tabel psikrometrik
untuk menentukan nilai kelembapan udaranya. Barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Satuan meteorologi dari tekanan udara adalah milibar. Barometer ada dua jenis, yaitu barometer raksa dan barometer aneroid. Tetapi kegunaan keduanya tetap sama, yaitu mengukur tekanan udara. Bagian-bagian barometer. Yang pertama ada vernier, yang kedua skala barometer, yang ketiga skrup pengatur vernier, yang keempat termometer tempel, yang kelima lubang udara atau ventilasi, yang keenam bejana air raksa, dan yang ketujuh skrup operasional. Ini adalah bagian-bagian barometer air raksa. Cara kerja barometer. Untuk jenis air raksa, barometer ini diletakkan pada ketinggian di atas 300 meter, tetapi jangan terlalu tinggi. Kemudian harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Letakkan di ruang kering, tertutup atau terhindar dari sinar matahari dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruangan. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kinerja alat ini. Barometer ini akan bunyi secara otomatis jika tekanan air raksanya naik. Segera cek ketika alat ini berbunyi. Termohigrograf. Termohigrograf merupakan kombinasi dari termograf dan higrograf yang menggunakan selembar pias dengan dua skala. Pada alat ini terdapat dua sensor, yaitu sensor bimetal dan sensor rambut. Fungsi dari termohigrograf ini yaitu untuk mengukur suhu dan kelembapan dalam bentuk rekaman kertas pias secara grafik. Bagian-bagian termohigrograf. Pertama, ada sensor, yang kedua pegas dalam rangkaian mekanik, yang ketiga pena pencatat, yang keempat silinder perekam beserta pias, yang kelima tangkai untuk melepaskan pena dari kertas pias. Cara kerja termohigrograf. Sensor suhu terbuat dari logam. Jika udara panas, logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Jika udara dingin, logam akan menyusut atau mengkerut menggerakkan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia berwarna pirang. Jika udara basah, rambut akan memanjang, dan jika udara kering, rambut akan memendek. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.